Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Bersama fasilitator Bapak Ikot Nasib Simanulang dan pengajar praktik Ibu Umul Khair. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah model P4, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, perubahan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus menghamba kepada siswa atau anak dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso suntolodo, ing madya mangunkarso, Tut wuri handayani, yakninya di depan menjadi tauladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, perasaan. Perasaan saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersadar dari tidur, yang semula menerapkan proses pembelajaran masih sering berpusat kepada guru. Dan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendapat pencerahan untuk merubah pola pikir saya tentang mendidik dan menuntun anak demi meningkatkan kualitas murid di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang selama ini saya terapkan di sekolah harus ada perubahan seperti apa yang telah saya pelajari di modul 1.1 dan modul 1.2, yakni berpedoman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam menuntun anak, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan adalah, yang pertama, berpihak kepada murid. Dalam proses pembelajaran, guru wajib menghamba kepada anak, bukan berarti menyembah kepada anak, melainkan memahami dan memenuhi kebutuhan anak, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, mandiri. Mandiri adalah berusaha mengembangkan potensi diri tanpa adanya perintah siapapun, mengikuti diklat, workshop, baik daring ataupun luring, sebagai pengembangan diri. Yang ketiga, reflektif. Guru penggerak yang reflektif itu tidak hanya berhenti sampai rencana saja. Mereka juga menyatakan lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Yang keempat, kolaboratif. Berusaha berkolaborasi dengan siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan wali murid untuk meningkatkan tercapainya program sekolah. Yang kelima, inovatif. Mempunyai ide dan gagasan yang baru dan unik dalam proses pembelajaran hingga siswa tidak jenuh dalam pembelajarannya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.